ketika ada user yang mengakses slash, itu nanti akan diarahkan ke controller home, di mana controller home ini yang mempunyai metode index. Nah, kita coba lihat buka controller indeksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru atau PMB, ya. Di mana video sebelumnya kita sudah berhasil instalasi dari kode Igniter 4-nya. Ya, bila teman-teman yang baru mengikuti pada part kedua ini, teman-teman bisa lihat dulu di video pertama cara instalasi dari aplikasinya. Nah, karena part 2 ini saya akan membahas sedikit mengenai struktur folder dari kode Igniter 4. Teman-teman siapkan kode editornya dulu. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman tidak mempunyai Visual Studio Code, bisa juga menggunakan Sublime Text. Cuma nantinya kita harus running di terminalnya bolak-balik. Nah, karena Visual Studio Code ini sudah dilengkapi dengan terminal, teman-teman bisa download dulu aja Visual Studio Code-nya, ya. Setelah itu install dan juga siapkan project-nya di dalam Visual Studio Code atau di kode editornya. Nah, di sini saya akan open foldernya, open folder dari aplikasinya, yaitu kemarin kita install di SAM, htdocs, nama aplikasinya yaitu app.pmb. Nah, kita select folder saja. Nah, di sini sudah ada ya struktur folder dari si aplikasi PMB ini yang menggunakan engine dari kode Igniter 4. Nah, saya sedikit membahas dulu, di mana di sini ada folder apps. Nanti ke depannya kita akan fokus yang ada di folder apps ini. Karena kode Igniter atau framework dari kode Igniter itu sudah eh, apa namanya menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan juga model, view, dan juga controller, di mana kita akan menggunakan 3 folder utama ini dari struktur MVC tersebut. Nah, kita coba masuk dulu running di terminalnya ya. Kita klik new terminal. Lalu kita jalankan perintah php spark server. Nah, kita sudah diarahkan ke localhost 8080, tinggal follow link, klik. Nah, ini dia sudah berhasil menampilkan dari si tampilan kode Igniter 4-nya. Nah, di sini saya akan sedikit bahas dan juga konfigurasi mengenai kode Igniter 4. Yang pertama di sini ada folder config, ya. Di sini kita bisa konfigurasi mengenai dari database dan juga auto load yang akan kita konfigurasikan. Nah, yang pertama di sini ada folder database. Ketika kita sudah berhubungan dengan database atau relasi dengan database, ini kita akan masukkan username dan juga database yang kita sudah buat. Kebetulan kita belum buat database-nya. Nah, di sini juga ada fitur dari migration dari kode Igniter 4, di mana kita bisa membuat data base menggunakan migration, ya, atau membuat tabel menggunakan migration. Nah, nanti kita coba ya. Oke, lalu di sini juga ada folder controller, di mana folder controller itu atau file dari controller base-nya ini yang akan mengatur setiap data request dan juga menampilkan request ke view. Nah, nanti kita akan
explore ya, bagaimana cara penggunaan controllernya sambil running aja sih, sambil running aplikasinya kita buat. Nah, di sini juga ada models ya, di mana models ini untuk menyimpan data-data dari atau apa namanya, yang berhubungan langsung dengan data lah seperti itu ya. Dan juga ini ada view, di mana nanti view itu yang menampilkan informasi-informasi yang sudah dikelola oleh controller dan juga model. Nah, konsep MVC-nya seperti itu. Nah, kita akan konfigurasi dulu sedikit. Di mana di sini ada folder public ya untuk apa namanya? Untuk menyimpan aset-aset yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh template Bootstrap atau butuh CSS atau butuh gambar, nantinya akan dimasukkan ke folder public ini. Nah, ya, secara garis besar seperti itu ya. Dan juga saya satu lagi lupa, di sini ada routes ya, ada routes. Di sini juga kita bisa konfigurasi route-nya ya. Contoh, kita buat satu contoh route dengan metodenya get. Lalu URL-nya misalkan dimasukkan ke contoh. Lalu untuk aksesnya kita buat saja function anonymous function ya, yang menampilkan misalkan ini halaman contoh. Kita coba masuk ke route contoh ya, 8080/contoh. Contoh bukan contoh. Oh, belum di echo. Sorry. Kita echo. Nah, dia menampilkan request dari URL yang ada pada contoh ini. Tapi nanti ke depannya ini bisa diisi dengan, kalau ini kan strukturnya seperti ini. Ketika ada user yang mengakses slash, itu nanti akan diarahkan ke controller home, di mana controller home ini yang punya metode index. Nah, kita coba lihat buka controller indexnya. Masuk ke controller, lalu masuk ke controller home yang ini kan, home, di mana controller home ini memiliki metode index. Kalau misalkan return view-nya, nah kita coba bentar ya, kita coba akses dulu si route slash ini, otomatis dia masukkan ke dalam welcome to Kuda Igniter 4, di mana si welcome kode Igniter 4 ini yang menampilkan view dari welcome kode Igniter 4. Kita coba buka view dari welcome-nya. Masuk ke folder view. Nah, di sini ada welcome message ya, di mana dia yang menampilkan view. Nah, kalau misalkan kita ubah nih, welcome to my website misalkan kan, kita coba. Nah, jadi my website kan. Nah, seperti itu strukturnya. Nah, di sini pun kalau misalkan kita ganti, kita komen dulu ini, lalu echo my website, otomatis dia hanya menampilkan ini. Nah, untuk strukturnya mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi di video part kedua ini saya hanya pengenalan aja ya. Pengenalan dari struktur setiap folder yang ada pada CI4, yaitu base-nya aja ya sih. Ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan langsung saja bagaimana cara pembuatan di aplikasinya, dari mulai pembuatan database
dan juga sampai aplikasinya bisa running. Nah, teman-teman ikuti saja, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga dukung terus channel ini supaya teman-teman juga mendapatkan ilmu dan juga kita bisa belajar bareng bersama-sama. Plus nanti di akhir video ini saya akan bagikan source code-nya, tinggal teman-teman download saja. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.